Setiap orang pasti memiliki sebuah tujuan untuk hidup, dan seiring berjalannya waktu, seseorang pun akan sadar bagaimana caranya agar tujuan hidupnya suatu saat nanti akan tercapai. Meskipun orang tersebut harus mempertaruhkan semuanya demi seseorang yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, tanpa adanya kepercayaan penuh terhadap orang yang dia pilih. Namun berbeda dengan sosok Akagami no Sen, salah satu karakter yang masih menjadi misteri dalam cerita One Piece. Ya, pertemuan antara Sen dan Luffy membuat Sen yakin pada sosok Luffy yang akan membawa sebuah perubahan besar di dunia bajak laut. Itu sebabnya Sen merelakan tangan kirinya demi menyelamatkan Luffy. Nah, dari sini, Luffy mulai termotivasi untuk menjadi seorang bajak laut yang hebat, sama seperti halnya Sen. Tentunya, Sen pun seolah mengerti bahwa Luffy memiliki tekad yang sangat kuat untuk mewujudkan mimpinya. Oleh karena itu, Sen pun kemudian memberikan sebuah topi jerami miliknya kepada Luffy, di mana inilah yang menjadi sebuah simbol janji Luffy kepada Sen. Namun dari semua hal ini, yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, kenapa Sen mau melakukan semua ini? Apakah hanya sebuah kepercayaankah? Atau ada sebuah tujuan lain yang Sen inginkan di masa depan? Oke, semuanya akan menjelaskan satu persatu, dan pembahasan ini akan kita mulai dari dibubarkannya kelompok bajak laut Goldie Roger, lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 968. Nah, setelah kembalinya dari Pulau Locktail, Sen dan Buggy kembali bertemu dengan kru Roger lainnya. Seperti yang kita tahu, Sen dan Buggy terpaksa tidak ikut ke Locktail karena Dr. Crocus yang merupakan seorang dokter di kelompok Roger Pirate menyarankan untuk tidak ikut ke Locktail karena demam yang diderita oleh Buggy. Sen pun tidak ikut dan memilih untuk menemani Buggy dan mengatakan bahwa mereka bisa pergi kapan saja. Namun setelah kelompok bajak laut Goldie Roger kembali dari Pulau Locktail, ada sebuah momen di mana Sen langsung menghampiri Roger dan menanyakan beberapa hal. Kemudian, tiba-tiba Sen pun mulai menangis. Sampai saat ini belum diketahui pasti apa yang sebenarnya ditanyakan oleh Sen kepada Roger. Nah, bisa jadi apa yang ditanyakan oleh Sen kepada Roger kemungkinan berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh kelompok bajak laut Roger setelah Roger mengetahui sesuatu hal yang selama ini mereka cari. Kemudian, Roger pun menjawab bahwa petualangan mereka telah berakhir. Dan dari sinilah Sen kemudian mulai meneteskan air matanya dan bertanya kepada Roger, apakah suatu saat nanti dia dan Buggy bisa mengarungi lautan dan pergi ke Locktail dengan krunya sendiri. Mendengar hal itu, Roger pun kemudian menjawab bahwa Raja Bajak Laut berikutnya sudah ditakdirkan dan merupakan seorang keturunan dari klan D, sehingga itulah alasan kenapa Sen menangis. Dan itu sebabnya Sen paham bahwa dia tidak akan pernah bisa pergi ke Locktail atau melampaui Roger. Meskipun seberapa kuat dan seberapa keras dia berusaha, hal itu tidak akan pernah tercapai. Di mana inilah yang menjadi sebuah alasan kenapa Sen dan kelompok bajak lautnya seperti tidak tertarik dengan harta karun One Piece atau tidak pernah pergi ke Locktail. Meskipun Sen ini bisa dibilang termasuk orang yang dekat dengan One Piece. Kemudian pada manga One Piece chapter 1017, kita semua tahu bahwa sosok Akagami no Sen dikatakan telah mencuri buah iblis Gomu Gomu no Mi dari tangan Wushu, di mana ketika itu Wushu mendapatkan tugas dari pemerintah dunia untuk memindahkan buah iblis itu ke suatu tempat. Dan ternyata pada manga One Piece chapter 1044, akhirnya kita semua mengetahui kebenaran tentang buah iblis legendaris yang dimaksud oleh para Gorosei, yaitu buah iblis mythical Zoan Hito Hito no Mi model Nika, di mana buah iblis Gomu Gomu no Mi hanyalah nama samaran dari buah iblis legendaris ini. Nah, sebenarnya jika kita amati, rentetan kejadian ini berhubungan dengan pertemuan Sen dengan para Gorosei mengenai seorang bajak laut yang ingin dibicarakan. Kemudian pada manga One Piece chapter 956, kita bisa melihat bagaimana dunia benar-benar sedang dalam kekacauan. Selain itu, pada chapter ini juga memperlihatkan pergerakan bajak laut Kurohige yang akan mengincar sesuatu yang dikatakan sesuatu hal itu lebih baik kita ambil sendiri daripada jatuh ke tangan angkatan laut, semakin membuktikan bahwa semua ini ada hubungannya dengan sosok Joy Boy dan bangkitnya awakening buah iblis Nika. Nah, dari sini jika kita melihat petunjuk yang ada, sebenarnya ini bisa merujuk pada beberapa kemungkinan.
Pertama, Zheng memang sengaja mengincar buah iblis Nika. Logikanya seperti ini. Untuk apa Zheng repot-repot mencuri buah iblis tersebut jika sebelumnya dia sama sekali tidak tahu informasi apapun tentang buah iblis Nika? Padahal bisa saja Zheng mencuri buah iblis atau mengincar buah iblis lainnya. Tetapi Zheng justru memilih mencuri buah iblis yang dijaga oleh pemerintah dunia. Bahkan secara spesifik saja, Zheng dan kelompok bajak lautnya telah menggambar buah iblis Nika. Dengan kata lain, jika Zheng memang mengincar buah iblis itu, artinya mereka sudah tahu apa yang menjadi target mereka, bukan? Namun yang kemudian menjadi sebuah pertanyaannya adalah, dari mana Zheng mengetahui informasi mengenai buah iblis Nika tersebut? Mungkinkah semua ini ada kaitannya dengan sosok Roger yang sempat memberikan informasi mengenai apa yang dilihat dan ditemukan oleh Roger saat di Locktail? Nah, bisa jadi kemungkinannya seperti ini. Zheng telah mencari informasi mengenai buah iblis tersebut dari ensiklopedia yang ada di lautan. Tetapi mengingat informasi mengenai buah iblis Nika sudah disembunyikan sejak 800 tahun yang lalu, mungkin akan lebih masuk akal jika kemudian Zheng mendapatkan informasi mengenai buah iblis Nika dari mantan kaptennya. Karena informasi mengenai buah iblis tersebut bisa saja tertulis di poneglyph yang ada di Pulau Locktail. Atau kemungkinan yang kedua adalah sebenarnya Zheng justru tidak berniat mencuri buah iblis Nika tersebut, tetapi justru lebih ke arah untuk mengamankannya. Nah, pertemuan Zheng dengan Gorosei bisa menjadi sebuah indikasi kalau Zheng memang bagian dari pemerintah dunia. Nah, yang menarik di sini adalah jika nakama semua perhatikan, saat Zheng tiba di desa Fusa untuk pertama kalinya, Zheng ini sudah memiliki sebuah bekas luka akibat pertarungannya melawan Kurohige, bukan? Namun sayangnya sampai saat ini kita belum mengetahui apa yang menjadi penyebab pertarungan tersebut. Nah, menurut Mimin bisa jadi kalau sebenarnya Kurohige ini sudah sejak awal mengincar buah iblis Nika. Karena seperti yang kita tahu bahwa buah iblis Nika ini sendiri memang ada hubungannya dengan masa lalu atau abad kekosongan. Dan Kurohige merupakan salah satu karakter One Piece yang memiliki hobi tentang sejarah. Selain itu, buah iblis Logia Yami Yami Nomi dan buah iblis Mythical Zoan Hito Hito Nomi model Nika memiliki bentuk dan warna yang hampir sama, bukan? Itu sebabnya kenapa Zheng pergi ke East Blue dan memilih menetap di sana selama 1 tahun. Karena Zheng tahu East Blue merupakan lautan yang aman. Itu sebabnya kenapa East Blue memiliki julukan sebagai lautan terlemah jika dibandingkan dengan lautan lainnya yang memang sering terjadi sebuah konflik. Nah, sampai pada akhirnya buah iblis Mythical Zoan Hito Hito Nomi memilih kehendaknya kepada seorang anak kecil yang bernama Luffy. Tentunya Zheng yang telah mengetahui semua informasi mengenai buah iblis Nika dan buah iblis yang dianggap sangat berharga tidak akan membiarkan begitu saja Luffy mati sampai semua rencana Zheng ini terwujud. Dengan kata lain, Zheng memiliki sebuah rencana yang memang berkaitan dengan buah iblis yang dimiliki oleh Luffy. Nah, selain itu, pada akhir manga One Piece chapter 903, Akagami no Zheng pernah mengatakan, "Sepertinya kita akan segera bertemu, Luffy." Jelas, ketika Zheng bertemu dengan Luffy, misi terbesar Akagami no Zheng sebenarnya baru akan dimulai. Dan seperti yang Mimin jelaskan tadi, kebangkitan kekuatan awakening dari buah iblis Nika yang membuat Zheng akan segera bergerak. Apalagi cerita One Piece Film Red yang masuk dalam cerita canon di mana mengisahkan sosok Akagami no Zheng semakin memperkuat pernyataan Oda Sensei pada tahun lalu bahwa setelah Arc Wano selesai, maka akhir dari cerita One Piece sudah di depan mata. Dengan kata lain, janji Luffy kepada Zheng bahwa akan mengembalikan topi jerami akan segera terjadi. Nah, jadi bagaimana menurut nakama semua? Apakah Zheng ini memiliki sebuah rencana besar di balik topi jerami yang diberikan kepada Luffy? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.